Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kita sangat bersyukur tentunya bisa bertemu langsung lewat udara. Kita bisa saling dengar dan bisa juga melalui channel YouTube saling lihat. Ini suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita pandai mensyukuri karunia Allah ini, tentu dengan harapan Allah tambah lagi rahmatnya yang lebih dari apa yang kita nikmati. Baik, pada kesempatan ini memahami tata cara berpakaian menurut kearifan lokal. Arif itu kan ya perilaku yang bijaksana menurut pencipta hukum sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Indah, sangat menyukai keindahan. Allah Maha Bijaksana, tentu nilai-nilai bijaksana ini juga harus diwujudkan. Lalu bersikap arif, ya, kearifan lokal. Ini juga dibahas dalam kajian usul fikih, pendekatan uruf, kebiasaan yang baik. Kalau di ranah Minang sebagai lokal, ya, tempat yang sudah populer itu, kalau perempuannya dikenal dengan berpakaian baju kurung. Baju kurung itu ternyata ya bagus sekali, dengan kesederhanaannya. Dia tidak ketat dan tidak pula terlalu longgar, jadi tidak sampai kepada tingkat mubazir. Jadi tampilan pertengahan sehingga nyaman, indah, tidak mengandung fitnah. Nah, datang Islam, ajaran Islam itu malah dilengkapi dengan berpakaian yang lebih anggun lagi, dilengkapi dengan hijab, disebut juga jilbab atau kerudung, dan banyak lagi istilah yang lain, mungkin pakai lilit. Yang penting bagaimana pendekatannya itu pakaian takwa atau pakaian pendekatan sunnah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kanallahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini baru satu ayat, ya, luar biasa. Langsung kepada istri Nabi, diserukan kepada Nabi, karena istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kalau pendekatan di ranah Minang, ya bundo kanduang. Jadi bundo kanduang dengan pakaian basiba, baju kurung, pakai tingkulua, itu luar biasa, sehingga terlihat anggun, nilai cantiknya itu tetap terbawakan, estetikanya sempurna. Terus siapa lagi? Istri-istri orang mukmin, anak-anak gadis itu, kalau keluar rumah hendaklah dia mengulurkan jilbab. Jilbab di sini ya tutup kepala. Jadi pakainya sudah oke, sudah pakai gamis besar atau baju kurung di ranah Minang, lalu pakailah jilbab. Jilbab itu diulurkan ke dada, artinya dada itu tertutup. Jadi standarnya itu tidak harus bulat, harus dalam-dalam. Jadi kalau di depan disebut
diulurkan ke dada, sebenarnya belakang pun juga sekira-kira itu juga panjangnya di belakang. Jadi kalau sekiranya, maaf, kita akan terus terang dalam penyampaian ini, kalau sekiranya di belakang itu ada sesuatu yang kurang pas, mungkin tali menali di belakang dalam baju, mungkin bisa agak berpilin atau gimana, lalu dia tertutup oleh jilbab yang mengulur ke belakang, berimbang, itu keamanannya bagus. Nah, tampilan yang demikian dengan sederhana, anggun, menarik, tentu juga dikemas dalam bahasa juga cantik, sehingga mudah dikenal. Ini juga disebut pakaian takwa. Nah, tinggal lagi bagaimana menurut adat setempat. Adat itu kebiasaan. Kalau misalnya dia pegawai, pakaian dinas, kantornya di mana, pakaian seragamnya bagaimana, ya begitu adatnya. Warna dengan model terserah, yang penting pakaian ini bersih, rapi, tutup aurat, menarik, tidak bau. Kalau model dan warna itu disesuaikan saja. Kalau misalnya untuk olahraga bagaimana, pergi ke pesta, ke pasar, dinas, ke masjid, pergi melayat, itu ya disesuaikan saja. Yang penting standar apanya itu ada. Nah, nanti yang disebut kearifan itu bagaimana? Ya disesuaikan dengan kondisi lalu di mana kita berada. Misalnya kalau di Tanah Batak, apa kebiasaan, kan ada juga pakai sal itu ya. Lalu dipakai, mungkin orang Batak dia senang, salnya itu agak panjang. Lalu Ustadz juga pakai sal misalnya. Apakah Ustadz itu orang Batak? Bisa dan bisa tidak. Tapi kalau di India bagaimana pula model salnya, bagaimana pula gamisnya. Yang penting di negara mana saja, di perkampungan mana saja, itu pandailah mencocokkan, tidak menyolok. Sekiranya berbeda, yang lokal itu, tempat yang bersangkutan juga harus arif. Jangan harus pula orang itu berpakaian ala cara kita, karena adatnya berbeda. Kita kan di Indonesia kalau datang orang Arab, dia akan berpakaian Arab juga, apakah itu tamu negara atau bagaimana. Tidak harus pula dia, sebab bisa saja dia tidak pintar memakai batik, pakai kemeja, misalnya orang Arab ya. Lalu kita ini yang belum terlatih, tidak usah pula harus berpakaian cara Arab. Tapi kalau suka, nyaman, kenapa tidak? Yang penting itu kearifan satu sama lain harus ada. Mungkin dari saya agaknya sebagai pengantar ini bisa, karena kita ada berdua, ada tambahan dari Pak Riko. Ya, terima kasih Bu Rita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebagai menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Firdaus tadi mengenai cara berpakaian dalam dalam Islam dalam konteks kearifan lokal gitu. Nah, saya kira kita ketika bicara tentang pakaian ya, saya sebagai merefleksikan diri orang yang beragama ya, khususnya beragama Islam ya. Tentu pedoman saya adalah perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an ya. Sesuai dengan surat Al-Ahzab tadi ya, ayat yang ke-59 tadi. Nah, kalau kita berbicara perintah Allah yang difirmankan oleh Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an, itu tentu suatu kewajiban yang harus kita laksanakan sepenuhnya seperti itu ya. Seharusnya bagi kita yang berkeyakinan Islam, menjalankan Islam secara kafah ya, seharusnya ini sudah tidak ada tawar-menawar lagi gitu ya. Soal kecantikan dan yang sebagainya ya, itu banyak sekarang tren-tren yang dikeluarkan oleh para model, para pembuat pakaian gitu ya. Ya, yang memodifikasi pakaian muslim itu lebih trendy kelihatannya gitu. Sehingga kelihatannya walaupun tertutup tapi kelihatan enak dipandang, modis ya mungkin bahasanya gitu Ibu. Jadi itu salah satu kemajuan menurut saya ya di dalam konteks perkembangan zaman ya. Modis cantik itu udah merubah maknanya seperti itu. Dulu mungkin kalau cantik itu rambut panjang seperti itu, walaupun tertutup tapi kelihatan modis cantik seperti itu dengan berbagai macam variasi. Itu yang pertama itu Bu.
Jadi artinya kalau kita berbicara pakaian ini perintah Allah ya, yang menurut saya ini nggak boleh kita tahu. Allah itu menurunkan ayatnya untuk kita, untuk umatnya ya, agar ya kita mengambil hikmah dari ayat tersebut gitu, bukan untuk siapa-siapa, untuk kebaikan kita seperti itu. Nah, tidak ada satupun yang tidak luput dari apa yang diketahui oleh Allah seperti itu. Yang kedua ya, pakaian itu ingin saya katakan bahwa pakaian itu mencerminkan akhlak seseorang. Saya meyakini bahwa orang yang berpakaian lebih sopan, lebih rapi misalnya, tertutup aurat itu mencerminkan akhlaknya seperti itu ya. Jadi tidak benar bahwa pakaian itu tidak berpengaruh dengan akhlak gitu. Saya meyakini sekali itu. Mungkin perdebatannya pakaian itu apakah mencerminkan kecerdasan seseorang, ya mungkin kita bisa berdebat di sana. Tapi orang lebih senang dekat orang yang berpakaian rapi, bukan kuel-kuel, cumuk dan sebagainya gitu ya. Tapi orang yang berpakaian rapi, indah, orang lebih dekat, senang dengan dia gitu. Jadi dalam Islam itu ya sudah mengajarkan secara lengkap, paripurna menurut saya ya, tinggal kita menjalankan saja lagi gitu kan, mau atau tidak itu. Kalau tidak berarti kita keluar dari Islam, ya konsekuensinya juga orang menjauhi kita seperti itu gitu. Sanksi sosialnya seperti itu menurut saya gitu. Nah, yang ketiga ya dihubungkan dengan kearifan lokal ya. Kita kan terkenal dengan ABS-SBK gitu ya. ABS-SBK ya terkenal dengan singkatan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah gitu ya. Ya, adat mengatur syarak memakai gitu ya, Bu. Jadi adat itu ya berdasarkan syarat. Syarat itu apa? Syarat itu syariat gitu, syariat Islam gitu ya. Jadi dalam Minang itu pakaian itu identitas gitu. Identitas yang mencerminkan adat, dan di mana pedomannya? Pedomannya adalah syariat gitu. Jadi kalau ada orang Minang ya yang kebiasaan tadi, adat yang dibilang oleh Pak Firdaus tadi tidak mencerminkan syariat, saya kira ya dia keluar dari konteks minangannya seperti itu. Mungkin agak keras ya ini ya. Tapi saya percaya bahwa ya dalam konteks ABS-SBK ya adat itu harus mencerminkan syarak gitu. Apa itu syarak? Syariat gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan kearifan lokal, maka perempuan-perempuan yang ada di Minangkabau ya khususnya gitu ya harus menjalankan adat itu sesuai syarak gitu. Jadi jarang kita lihat perempuan-perempuan di Minangkabau itu nggak memakai hijab, nggak memakai jilbab, dan pakai kerudung dan lain sebagainya, longgar gitu ya. Karena itu identitas kita gitu. Nah, saya tidak akan berbicara daerah-daerah lain, karena daerah-daerah lain itu ya mungkin sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing gitu ya. Model, warna dan sebagainya sesuaikanlah dengan budaya masing-masing. Kalau saya orang Minangkabau yang mewarisi budaya tersebut bertahun-tahun ya, yang diajarkan oleh nenek moyang kita, ya begitulah adat yang sesuai dengan syarak seperti itu gitu, Bu. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah ya dalam konteks ini, karena saya dari jurusan Visipol ya, Bu, ilmu politik ya, negara dalam hal ini harus mengakomodir ya sesuai dengan kearifan lokal ya, yang memang ya dijunjung tinggi dari dulunya seperti itu. Karena bagian dari hak asasi manusia juga kan gitu. Ya sepanjang itu tidak melanggar norma agama ya, norma budaya, norma nilai-nilai yang ada di dalamnya, saya kira negara biarkan saja melakukan ekspresi itu gitu. Karena sesuai juga dengan Pancasila ayat sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, yang didukung oleh pasal 29 pasal 1 yang menyebutkan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa ya, dan sementara pasal 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Soal keyakinan itulah yang menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi ya ayat 1 dan 2 saya kira negara sudah mengatur itu secara sempurna menurut saya. Tinggal menjalankan saja lagi gitu. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya.